Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anani Bidani. Saya dari kelompok 4 NPM 031 mau menjelaskan tentang teori dualitas dan analisis sensitivitas. Nah, teori dualitas itu merupakan teori yang sangat penting di dalam linear programming. Istilah dualitas menunjuk pada kenyataan bahwa linear programming memiliki dua bentuk, yaitu bentuk yang pertama, bentuk aslinya, yaitu primal, dan bentuk yang kedua, bentuk yang berhubungan, yaitu dual. Dengan demikian, solusi terhadap linear programming yang asli juga memberikan solusi pada bentuk dualnya. Jadi, jika suatu linear programming diselesaikan dengan cara metode simplex, sesungguhnya diperoleh penyelesaian untuk dua masalah linear programming tersebut. Nah, untuk analisis sensitivitas, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat atau pengaruh dari perubahan yang terjadi pada parameter linear programming terhadap solusi optimal yang telah dicapai. Nah, untuk kegunaannya sendiri, dualitas lebih bermanfaat untuk digunakan pengujian atau pengecekan apakah nilai-nilai yang telah dihasilkan dengan metode simplex telah benar, dan hasilnya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan manajemen. Sementara itu, analisis sensitivitas digunakan untuk pengujian dan pengecekan. Selain itu, analisis ini lebih bermanfaat untuk menghindari pengulangan perhitungan dari awal apabila terjadi perubahan-perubahan pada masalah linear programming simplex. Nah, perubahan apa sih yang dimaksud? Perubahan yang dimaksud yaitu yang pertama, perubahan pada nilai koefisien dalam fungsi tujuan. Yang kedua, perubahan pada kapasitas maksimal mesin. Misalnya, karena mesin kedua diperbaiki, karena mesinnya diganti olinya, karena mesinnya disetting ulang. Nah, jika masalah itu terjadi, fungsi dan tujuan atau batasannya kan akan berubah. Nah, apabila dilakukan perhitungan lagi dari awal, tentunya akan memakan waktu yang sangat amat lama. Nah, di samping resiko kesalahan hitung yang mungkin muncul. Oleh karena itu, analisis sensitivitas diperlukan untuk sesegera mungkin mendapat hasil optimal yang baru dari perubahan-perubahan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang perbedaan bentuk primal dan bentuk dual. Nah, untuk bentuk primal adalah bentuk asli dari persamaan program linear. Nah, untuk bentuk dual adalah duplikasi atau rangkap dari persamaan program linear. Nah, keduanya itu mempunyai perbedaan tersebut, dan jika penyelesaian program linear dengan bentuk primal secara langsung juga dapat diketahui hasil bentuk dualnya. Sebaliknya, jika penyelesaian program linear dengan bentuk dual, maka secara langsung juga dapat diketahui hasil bentuk primalnya. Nah, itu adalah perbedaan antara bentuk primal dan bentuk dual di dualitas dan analisis. Selanjutnya, cara merubah primal menjadi dual. Di sini primal dan dual seperti lawan jenis, seperti baik dan jahat, bumi dan langit. Jika di soal primal ini maksimum, nanti di dual menjadi minimum. Untuk di fungsi kendalanya di primal akan menjadi value di fungsi kendala dual. Jika ini Z, maka nanti di dual diubah menjadi huruf lain, misalnya W. Langsung ke soalnya saja ya. Maksimum diubah menjadi minimum. Z diubah menjadi W. Di sini value di fungsi kendala primal akan kita taruh di fungsi tujuan di dual, yaitu 30. X1 diubah menjadi Y1 ditambah 66 Y2. Fungsi kendala
kolom di baris fungsi kendala dipindah menjadi baris di dual, yaitu 3Y1 ditambah 5Y1 lebih kecil sama dengan diubah menjadi lebih besar sama dengan. Sini fungsi tujuan menjadi value di fungsi kendalanya dual, yaitu 30. Terus 70. Terus yang ini baris dual menjadi kolom, jadi 4Y1 ditambah ini 5Y2 ya, 4Y2 lebih besar sama dengan 20. Y1 Y2 lebih besar sama dengan 0. Ini tidak usah diubah, yang ini tidak usah diubah. Selanjutnya yaitu primal yang minimum. Di dual akan menjadi maksimum. Z menjadi W. Value di fungsi kendala akan berubah ditaruh di fungsi tujuannya dual, yaitu 4800 X1 menjadi Y1 tambah 2500 Y2 fungsi kendala kolom diubah menjadi baris, jadi 15 Y1 ditambah 50 Y2 lebih besar sama dengan diubah menjadi lebih kecil sama dengan 32. Terus di sini 25 Y1 ditambah 70 Y2 lebih besar sama dengan diubah menjadi lebih kecil sama dengan 44. Untuk Y1 Y2 lebih besar sama dengan 0. Di sini tidak usah dirubah ya yang terakhir. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara. Saya akan melanjutkan mengenai materi analisa sensitivitas. Nah, di sini dari soal-soal yang telah dikerjakan, kita akan mencoba membuktikannya dengan menggunakan beberapa kaidah dengan bantuan tabel hasil akhir yang telah didapatkan. Nah, untuk kaidah yang pertama, kita memperhitungkan dari fungsi tujuan Z dikalikan dengan starting solution dari tabel akhir yang telah didapatkan dari soal yang sebelumnya. Kemudian untuk kaidah yang kedua, kita akan mengalihkan fungsi batasan dengan starting solution dari tabel akhir yang telah didapatkan dari soal sebelumnya. Langsung ke perhitungan aja ya. Dari soal sebelumnya, ada model matematis yang berbentuk primal dan berbentuk dual. Sudah diterangkan bagaimana cara merubah bentuk primal ke bentuk dual di materi sebelumnya. Nah, dihasilkan tabel akhir atau tabel optimal dari iterasi-iterasi yang telah diperhitungkan, menghasilkan starting solution yang setelah saya arsir. Nah, untuk membuktikannya, kita menggunakan kaidah 1 untuk analisa sensitivitas. Untuk fungsi tujuan Z sebesar 40x1 ditambah 30x2. Kita ambil koefisiennya dan kutukar. Jadi untuk 30 di awal dan 40 di akhir. Kemudian kita akan mengalihkan secara matriks dengan tabel solution di atas, yaitu 0 dikali min 1, 30 dikali setengah, 40 dikali min seperempat. Itu akan dilakukan seterusnya ya. Jika diperhitungkan sebesar seperti ini,
dihasilkan 5, 0, dan 15. Kemudian untuk kaidah yang kedua, kita ada Y-min sebesar 60Y1 ditambah 30Y2 ditambah 40Y3. Kita ambil koefisiennya saja. Di sini tetap, tidak usah diputar balik. Kemudian untuk perhitungannya, kita mengalihkan tabel starting solution dari tabel optimal yang di atas dikali koefisien. Kita akan kalikan matriks. Jadi untuk min 1 dikali 60, 1 dikali 30, 1 dikali 40 akan berlaku seterusnya. Jadi perhitungan seperti ini akan dihasilkan sebesar 10, 10, 15. Kalau kita ingin membuktikan, untuk kaidah pertama sebesar 5, 0, 15 berarti benar. Untuk kaidah yang kedua 10, 10, 15. Terima kasih, sampai di sini.